فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan dialog antara Ratu Saba dengan para bangsawannya itu, yang mana tatkala datang surat itu dan Nabi Sulaiman mengatakan Allah ta'lu alai, jangan kalian menyombongkan diri terhadap saya, waktuni muslimin, dan datanglah kalian sebagai orang-orang yang berserah diri alal khilaf muslimina kepada Allah, sebagaimana dalam ayat-ayat yang berikutnya itu aslamtu ma'a Sulaimana lillah. Ataukah maksudnya yaitu berserah diri, yaitu menyerahkan diri kepada Sulaiman alal khilaf. Tapi intinya adalah jangan kalian menyombongkan diri, kembalilah kepada agama yang benar. Kemudian Ratu Saba bertanya, musyawarah kepada para pembesarnya itu, aftuni dan sebagainya. Kemudian para pembesar menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Jangan langsung, kita menyerah aja. Jangan, ini bukan pembesar yang baik. Jelas tugasnya adalah apa? Kami siap melakukan perlawanan dan sebagainya. Ini tugas yang masuk akal. Karena apa? Kalau sampai salah bicara malah mungkin disangka sebagai pengkhianat. Jangan-jangan engkau penyusup, langsung menyuruh menyerah. Jangan-jangan ini sudah diatur semua. Maka mereka mengatakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka. Nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid. Kami pemilik kekuatan yang besar. Kuwah, ulu kuwah, jadi kekuatan yang besar. Dan kami memiliki keganasan yang keras. Tetapi wal amru ilaik, tetap perintah terakhir diserahkan pada Anda, keputusan di tangan Anda. Baik, ini wajar. Fangzuri madza ta'murin, maka perhatikanlah apa yang Anda perintahkan. Kemudian wanita ini mengatakan innal muluk. Wanita ini dijelaskan oleh para mufassirin menunjukkan bahwasanya wanita ini cerdik dia. Tidak langsung emosional, kita dihina, mari perang, bukan. Dia melihat dari sejarah selama ini, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya para raja itu jika mereka memasuki suatu negeri, mereka merusak negeri itu. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan mereka akan menjadikan penduduk negeri yang mulia itu menjadi penduduk negeri yang hina. A'izzah, tayyib jamak, dan adillah juga jamak dari azal. A'izzah jamak dari a'az. Yang paling mulia malah jadi paling hina. Baik, apabila keadaan seperti ini, dan ini bukan hanya sekali, dia mengatakan wa kadzalika yaf'alun, dan seperti itulah yang selalu dibuat oleh raja-raja. Menunjukkan wanita ini tak suka dengan peperangan walaupun kekuatan itu ada. Maka dia ingin menguji Nabi Sulaiman. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Sesungguhnya saya akan mengirimkan kepada mereka suatu hadiah. Fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Kemudian saya akan melihat berita apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu, untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Baik, jadi tidak langsung menyepakati atau apa, tapi juga tidak kemudian menolak. Kirim utusan diplomasi dan membawa hadiah. Biar apa? Raja yang menyuruh untuk menyerah itu jangan langsung marah. Kita kasih hadiah dulu. Nah, tatkala datang itu Nabi Sulaiman bukan memang raja pecinta dunia, beliau adalah raja dan utusan Allah Ta'ala alal khilaf, apakah beliau Rasul atau Nabi, tak masalah insyaAllah. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, atumidunani bimal, apakah kalian memberi saya dukungan dengan harta? Yaitu kalian memberi saya harta. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Nabi Sulaiman ahli tauhid memang, bukan mengatakan saya sudah kaya, tapi yang Allah berikan kepada saya ini memang dakwah, bukan semata-mata, bukan masalah urusan politik, memang dakwah. Yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kalian. Atakum, bukan ataitum, bukan kalian berikan, tapi yang Allah berikan pada kalian. Jadi ini isyarat. Ini bukan hasil kehebatan kalian, ini Allah yang memberikan pada kalian. Dan ternyata sama-sama diberi, saya diberi lebih banyak, sampai saya tak perlu pemberian kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Namun kalianlah yang sudah bangga dengan hadiah kalian, padahal tak ada apa-apanya itu. Nah, ini adalah sudah kemenangan diplomatik seperti ini. Ternyata dia tak boleh dirasuah, dan dia bukan mengajak untuk semata-mata menaklukkan ini dan itu, menjajah ini dan itu, tapi mengajak untuk taat pada Allah.
Kemudian irji ilaihim, yaitu wahai utusan, kembalilah kepada mereka, falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum biha, yaitu apabila mereka tidak menjalankan apa yang saya dakwahkan tadi, benar-benar kami akan mendatangi mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak akan mampu melakukan muqabalah, tidak mampu menghadapinya. La qibala lahum, yaitu mereka tidak akan mampu melakukan muqabalah, tidak mampu menghadapinya, ya dari jin, dari manusia, dan dari burung, berapa banyak itu. Sementara manusia bukan manusia orang biasa macam kita. Di zaman Bani Israel banyak karomah, tentunya menakutkan seperti itu. Karomah yang ma'ruf, keajaiban. Walanukhrijannahum minha adillah, dan pastilah kami akan mengeluarkan mereka dari negeri mereka dalam keadaan menjadi orang yang paling terhinakan. Wahum shaghirun, dan mereka menjadi orang yang rendah. Jadi intinya apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa berarti? Pertanyaannya setelah penghantaran hadiah itu, setelah menghantar utusannya kepada Nabi Sulaiman, dan tiba-tiba saja telah menghantarnya hadiah, dan sahabat tanpa bercakap banyak, terus betul. Datang Iya. Kalau kata para mufassirin, Ratu Saba ini memang dia pandai. Dari satu sisi dia ya jelas yang namanya utusan, ma'ruf, yang namanya kedutaan, itu mereka mata-mata ma'ruf, mata-mata terhadap negara yang di situ dan seterusnya. Maka dia akan menilai, oh jelas dia tak sekedar memberikan hadiah, dia pasti akan menilai, oh memang ini kerajaan yang sangat besar, kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman lebih besar daripada kerajaan ayahnya, kekuasaannya itu Nabi Dawud. Sementara Nabi Dawud, Allah Ta'ala mengatakan wasadadna mulkah, kami kukuhkan kekuasaan Dawud. Ya jelas apa, Sulaiman lebih hebat lagi. Maka jelas mereka akan memberikan berita, oh ini besar sekali, tak mungkin kerajaan Sabak mampu mengalahkan itu. Jelas ini satu data. Kemudian bahwasanya dari sisi yang lain, ternyata Sulaiman bukan jenisnya adalah penjajah. Kalau penjajah dia akan yang dikatakan apa itu, gayanya para penjajah yang triple G itu, jika apa itu yang glory, gospel sama gold, memang mencari harta benda, dakwah nanti-nanti, tapi yang penting kekuasaan, kejayaan, demikian pula emas yaitu harta benda, dan baru apa, gospel yaitu dakwah. Tak, buktinya Sulaiman betul-betul ikhlas, diberi harta banyak tak mau, diberi upeti istilahnya, ya dah kami menyerah tapi jangan kami diserang, yang penting ini terima aja hadiah. Ternyata Sulaiman tak mau, bahkan menisbatkan segalanya kepada kurnia dari Allah Ta'ala. Apalagi ditambah dengan data pertama, yaitu pasukan Sulaiman ada yang dari burung, boleh ditundukkan sampai seperti itu, dan mampu diperintahkan begini-begini dan seterusnya. Maka Ratu Sabak akan melihat dengan data-data yang ada, ini tak mungkin dihadapi memang. Maka, tapi bukan langsung menyerah, dia datang untuk lihat langsung. Yaudah, ini diplomasi yang berikutnya. Sekarang memang ratunya yang datang. Baik. Maka ini yang diisyaratkan oleh Nabi Sulaiman di situ, berkata kepada para pembesarnya itu, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa dari kalian yang mampu mendatangkan kepadaku ars dia sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan sudah jadi orang muslim. Jadi ini isyarat Nabi Sulaiman sudah tahu mereka tidak akan mampu untuk menghadapi, dan mereka akan memilih menyerah. Tapi Nabi Sulaiman ingin betul-betul mengokohkan mereka dengan apa? Dengan dakwah melalui beberapa masalah tadi itu nanti yang disebutkan dalam ayat-ayat nanti itu. Baik, makanya tatkala jelas si wanita ini di sepanjang perjalanan akan melihat, tatkala masuk ke istana juga melihat berbagai kebesaran yang hebat, bukan mustahil di tempat jauh saja dia melihat satu burung yang sangat sehebat itu. Mungkin di tempat Sulaiman entah apa aja yang sudah dia lihat, memang gudangnya kekuasaan di situ. Jelas data yang terlalu besar, bukan hanya satu burung, barangkali berbagai jenis burung dan hewan-hewan lain, betul-betul jadi pasukan yang hebat. Belum lagi kalau kita tambah dengan cerita-cerita 1001 malam tentang Nabi Sulaiman. Intinya memang kekuasaan hebat akan dilihat langsung oleh Ratu Saba ini. Nah, tatkala kemudian dia masuk ke istana, dan ma'ruf wanita memang apa? Bukan buruk, tapi memang mereka akan melihat istana, keindahan istana, kehebatan arsitektur dan sebagainya. Apalagi Yaman memang terkenal kesukaan arsitektur di masa lampau.
Ternyata arsitektur dia kalah dengan arsitektur Sulaiman. Dan ini tak mungkin manusia mampu melakukan seperti ini. Ya karena apa? Bukan mustahil di zaman itu, sebagaimana orang di zaman itu terkadang mampu melihat malaikat, juga melihat setan bukan mustahil. Sementara Allah Ta'ala menceritakan tentang kekuasaan Sulaiman apa itu? Kullabana'i wa ghawas. Yaitu Allah menguasakan pada Sulaiman setan-setan yang pandai dalam pembangunan, pembinaan wa ghawas, mampu menyelam. Jadi bukan mustahil. Yaitu Ratu Saba melihat sebagian dari itu activity. Itu hewan, manusia. Jadi setan pun dikuasai, bukan mustahil untuk dia melihat oh ini jelas bukan dari manusia biasa, ini adalah dari Allah. Tatkala ditunjukkan hasilnya bahwasanya ternyata sudah ada apa itu istilahnya itu, lantai yang tembus pandang macam itu, akhirnya dia mengatakan Rabbi inni dzalamtu nafsi. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya mendolimi diri saya sendiri. Ini betul-betul bukan dakwah politik, memang ini adalah dakwah Islamiyah. Makanya dia merasa keliru selama ini menyembah matahari. Matahari tak mampu membuatkan bangunan macam ini dan sebagainya. Maka saya telah zalim, menyerahkan peribadatan bukan pada Allah Ta'ala. Kemudian mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Saya Islam kepada Allah Rabbul Alamin bersama Sulaiman. Nah, sudah memang tak ada alasan untuk dia membantah lagi, apalagi dia orang cerdik, dia tahu ini memang agama yang benar, bukan orang yang degil-degil dikasih walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Mereka tidak mau tunduk walaupun datang kepada mereka setiap ayat sampai datangnya kepada mereka siksa yang pedih. Ini Ratu Saba tidak demikian, dia cerdik, dia tahu ini agama kita selama ini keliru, inilah agama yang betul. Wallahu a'lam.